Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pelajaran kali ini diberi kelancaran. Marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke pelajaran, Pak Guru akan mengabsen dulu apa pada berangkat atau tidak. Yang pertama, Aang Fauzi. Yang kedua, Afan Fahrezi. Yang ketiga, R3 Reza. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita membuat tempat duduk kita agar nyaman. Untuk itu, anak-anak saya suruh untuk membuat lingkaran model U. Pak Guru lanjut. Apakah ada yang tahu di sini apa itu pengertian wudhu? Coba. Ya, betul. Pengertian wudhu adalah salah satu cara untuk membersihkan tubuh sebelum melaksanakan sholat. Kenapa ketika sholat itu harus melakukan wudhu dulu? Karena ketika akan sholat itu anggota badan itu harus suci, makanya kita harus berwudhu dahulu. Sebelum masuk ke pelajaran, Pak Guru akan bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak sudah paham bagaimana cara melakukan wudhu yang baik dan benar? Ya, saya akan tanya dulu kepada Mas Aang, rukun wudhu itu ada berapa? Coba. Ya, benar, ada 4. Yang pertama yaitu membersihkan kedua telapak tangan. Yang kedua, membersihkan muka beserta dengan niat. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Dan yang keempat, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu yang harus kita basuh. Kemudian yang lainnya ini itu tambahan atau sunnah untuk dilakukan. Kemudian ada yang tahu bagaimana niat itu dilakukan pada tahap tata cara wudhu? Coba Mas Afan. Ya, betul, ketika membasuh muka itu dibarengkan dengan niat wudhu. Jumlah untuk membasuh itu kan ada 3. Nah, yang pertama itu sunnah, dan yang kedua yang ketiga itu tambahan. Kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kemudian ketika mau berwudhu, kita harus pertama diawali dengan bacaan bismillah. Kemudian yang kedua itu membersihkan kedua telapak tangan. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat membersihkan hidung. Yang kelima membasuh muka beserta dengan niat. Yang keenam membersihkan kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh mengusap bagian kepala. 8 membersihkan kedua telinga. Dan yang ke-9 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Pak Guru akan bertanya dulu kepada anak-anak atau siswa, air wudhu itu ada berapa yang dapat digunakan untuk berwudhu? Coba Mas Afan, ada berapa? Ya, betul, ada 7. Yang pertama air sumur, yang kedua air hujan, yang ketiga air es, yang keempat air sungai, yang kelima air terjun, yang keenam air mata air, yang ketujuh air laut. Kemudian syarat untuk berwudhu itu ada berapa? Coba Saang. Ya, betul, ada 3. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua airnya itu harus suci atau tahur. Yang ketiga memasuki waktu sholat. Ya, Pak Guru lanjut. Apakah ada yang tahu di sini apa itu pengertian wudhu? Coba. Ya, betul. Pengertian wudhu adalah salah satu cara untuk membersihkan tubuh sebelum melaksanakan sholat. Kenapa ketika sholat itu harus melakukan wudhu dulu? Karena ketika akan sholat itu anggota badan itu harus suci, makanya kita harus berwudhu dahulu. Ya, kemudian Pak Guru akan bertanya lagi kepada anak-anak, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan wudhu? Coba Mas Ilham. Yang pertama
keluarnya sesuatu dari dua jalur, yaitu dubur dan qabul. Kemudian yang kedua tidur, yang ketiga kentut. Kemudian Pak Guru akan bertanya lagi, hukum berwudu itu gimana sih? Coba jelaskan Mas Aang. Ya betul, hukum wudu itu wajib ketika akan melakukan sesuatu yang difardukan, seperti sholat dan yang lain-lainnya. Ya mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan untuk anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya Pak Guru akan menanyakan hal-hal yang hari ini Pak Guru sampaikan kepada anak-anak semua. Kenapa Pak Guru tanyakan itu? Karena berwudu itu wajib untuk kita semua sebagai orang muslim. Makanya kita harus hafal dan bisa melakukan wudu dengan baik dan benar. Ya mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.